Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Kevin Bones Sirait, program studi informatika, mata kuliah praktikum jaringan nirkabel dari Universitas Indonesia Mandiri. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum saya, sekaligus mengumpulkan tugas UAS mata kuliah saya, praktikum jaringan nirkabel, mengenai desain dan implementasi jaringan Wi-Fi untuk lingkungan rumah atau kantor. Baik, langsung saja kita mulai ke videonya. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mewujudkan jaringan Wi-Fi yang stabil, aman, efisien untuk mendukung aktivitas digital harian di rumah atau kantor kecil, mulai dari akses internet, berbagi file, hingga percetakan nirkabel. Proyek ini bertujuan untuk menyediakan koneksi internet nirkabel yang handal, mengoptimalkan penempatan perangkat untuk jangkauan maksimal, menerapkan sistem keamanan jaringan dasar agar terlindungi dari akses tidak sah, dan memberikan dokumentasi yang dapat direplikasi atau dikembangkan lebih lanjut. Perencanaan dan desain jaringan. Lingkup lokasi di sini, lokasi yang saya pakai untuk praktik adalah rumah 2 lantai, atau bisa juga kantor kecil seluas 100 meter persegi, lalu jumlah penggunanya kurang lebih 10 perangkat aktif, diantaranya ada laptop, smartphone, dan printer nirkabel. Topologi jaringan. Jenis topologinya adalah star topologi atau topologi bintang, dengan router sebagai pusat koneksi. Lalu semua perangkat klien terkoneksi secara nirkabel ke satu access point atau AP. Perangkat yang digunakan antara lain adalah 1 kali modem Wi-Fi dari ISP atau IndiHome, 1 kali wireless router TP-Link Archer C6 atau setara, lalu ada 1 kali Wi-Fi range extender. Ini opsional, jika sinyal lemah di area tertentu, kita dapat memperkuatnya dengan Wi-Fi range extender ini. Lalu ada 1 switch 5 port jika ada kebutuhan LAN tambahan, dan 10 perangkat pengguna, laptop, printer, Wi-Fi, dan HP. Skema IP, perangkat router dengan IP address 192.168.1.1 dengan keterangan gateway utama. Lalu perangkat klien ada 1-10 perangkat dengan IP address dari 192.168.1.100 sampai 109 dengan keterangan DHCP atau static optional. Lalu ada printer dengan IP address 192.168.1.200. Keterangan statik untuk kemudahan. Konfigurasi perangkat. Router, SSID rumah digital _officenet, lalu password Wi-Fi kombinasi 12 karakter, bisa huruf besar atau kecil dengan angka dan simbol. Bandnya 2.4 GHz atau 5 GHz, dual band aktif. Mode keamanan menggunakan WPA2 atau WPA3 dengan mixed mode. Lalu fitur tambahan aktif seperti MAC filtering, guest network, dan bandwidth control atau QoS. Lalu klien disetting agar otomatis mendapatkan IP dari DHCP. Lalu beberapa perangkat penting, printer, PC admin diberikan IP statis. Lalu update firmware dan antivirus aktif. Printer nirkabel terhubung ke jaringan Wi-Fi utama dengan IP statis di luar rentan DHCP dan sharing melalui fitur print over network. Uji coba dan hasil implementasi. Di sini kecepatan internet dengan hasil stabil di 80 Mbps per bps, lalu dengan keterangan sesuai paket ISP. Cangkupan sinyal dengan hasil baik di antara 90-90%, dengan keterangan lantai 1 sedikit lemah karena routernya di sini saya pasang di lantai 2. Jadi di lantai 1 itu sinyalnya sedikit lebih lemah daripada lantai 2. Lalu dari segi keamanan, hasilnya aman, tidak ada akses asing, perangkat sharing berfungsi, dan keterangan file dan printer lancar. Di sini tools ujinya adalah speedtest.net dengan gambar yang ada di layar. Saya mengujinya dengan berada di lantai 2 dan stabil di 80-90 Mbps.
Lalu ada Wi-Fi Analyzer untuk mengecek sinyal dan intervensi, dan ping test antar perangkat, yaitu latensi kurang dari 5 ms dalam jaringan lokal. Lalu analisis tantangan dan solusi. 1. Sinyal lemah di sudut ruangan belakang lantai. Solusinya kita dapat menambahkan Wi-Fi extender yang dikonfigurasi sebagai repeater. Gangguan sinyal dari jaringan tetangga dapat kita solusikan dengan pindah ke channel 6 dalam kurung 2.4 GHz dan 5 GHz berdasarkan analisis Wi-Fi Analyzer. Beberapa perangkat lama tidak mendukung WPA3, solusinya dengan mengaktifkan mixed mode WPA2 atau WPA3 untuk kompatibilitas. Jadi mixed mode ini kita bisa memilih kita akan menggunakan WPA2 atau WPA3 jikalau perangkat tersebut tidak mendukung WPA3. Lalu dokumentasi gambar atau screenshot. Di sini ada speed test, saya menggunakan speedtest.net tadi dengan sambil 80 MB per second. Lalu ada router yang saya pasang di lantai 2. Lalu ada heatmap, di sini saya menggunakan Wi-Fi Analyzer untuk heatmap sinyal, dan kita dapat mengeceknya di heatmapnya itu kita dapat mengecek keamanannya, lalu seberapa kencang sinyal tersebut. Di bagian warna hijau itu cenderung lebih lemah, sedangkan di bagian warna kuning itu cenderung sinyal stabil dan lebih kuat. Kesimpulannya, proyek desain dan implementasi jaringan Wi-Fi di lingkungan rumah atau kantor ini telah berhasil dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan. Proses perencanaan, instalasi, konfigurasi, hingga pengujian menunjukkan bahwa jaringan nirkabel yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan dasar konektivitas digital di ruang domestik maupun profesional berskala kecil. Jaringan Wi-Fi yang dirancang menggunakan topologi bintang dengan pusat koneksi pada router dual band terbukti mampu mengalihkan konektivitas internet dengan kecepatan stabil di kisaran 80 MB per second, yang sangat cukup untuk kebutuhan browsing, konferensi video, streaming HD, pencetakan jaringan, dan berbagi file antar perangkat. Penerapan keamanan jaringan dengan protokol WPA2 atau WPA3 memberikan perlindungan dasar terhadap ancaman cyber tingkat lokal. Sementara fitur tambahan seperti Ghost Network dan MAC filtering memberikan lapisan pengendalian akses yang lebih terstruktur. Sedangkan perangkat pengguna terhubung secara efisien melalui DHCP dan beberapa perangkat kritikal seperti printer disiapkan dengan IP statis untuk kestabilan operasional. Dari sisi tantangan, kendala sinyal lemah di area tertentu dapat diatasi dengan menggunakan repeater, dan interferensi sinyal dari jaringan tetangga berhasil diminimalkan dengan analisis kanal frekuensi melalui aplikasi Wi-Fi Analyzer. Rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjutnya, kita dapat mengintegrasikan sistem monitoring jaringan menggunakan aplikasi seperti P-hole atau OpenWRT. Lalu kita dapat menambah VPN server untuk akses aman dari luar lokasi, memasang smart switch dan IoT device untuk otomasi rumah atau kantor. Dan kita dapat beralih ke Wi-Fi mesh system jika lokasi bertambah luas. Baik, mungkin segitu saja presentasi praktikum jaringan nirkabel saya. Semoga praktik dan implementasi jaringan Wi-Fi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat diimplementasikan pada masing-masing rumah atau kantor teman-teman. Sekian dari saya pamit undur diri. Semoga nilai saya bagus dan semoga ini bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.